Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas tentang kehebatan King yang bisa solo melawan para eksekutif asosiasi monster. Nah, jadi sebenarnya kan di chapter versi Murata Sensei, kita melihat King yang tiba-tiba muncul ke medan pertempuran dengan cara yang sangat epik, yaitu berdiri di atas batu dengan menyilangkan tangan. Jadi di sini Mimin pengen ngasih tahu kira-kira apa sih yang bakal dilakuin King pas lawan monster di versi webkomiknya. Sekali lagi ini versi webkomik, jadi untuk versi Murata Sensei mungkin akan berbeda sedikit dibandingkan versi webkomiknya. Tapi jujur aja, di versi One juga keren banget. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas pertarungan King yang solo melawan 3 eksekutif asosiasi monster dan 1 pemimpin asosiasi monster. Oke, di sini Mimin bakal jelasin dulu ada perbedaan dan persamaan yang Mimin bahas ini dengan versi Murata Sensei. Takutnya kalian ngira kalau versi webcomic itu nggak berguna dan berbeda dari versi Murata Sensei. Nah, jadi Mimin bakal bahas dulu persamaannya dengan versi Murata Sensei, karena versi One juga bisa dijadiin acuan untuk alur cerita selanjutnya versi Murata Sensei, walaupun gak semuanya bakal sama. Yang pertama kan pas Mimin bahas chapter 149 yang King baru datang ke pertempuran. Di situ juga kan ada scene tentang Chill Emperor yang meminta bantuan kepada Dr. Bobhoy dan terkurung di bawah tanah terus diselamatkan oleh puri-puri prisoner. Nah, di versi webkomiknya juga ada scene tentang itu. Apalagi Chill Emperor sama-sama kaget dan menonjok muka puri-puri prisoner. Terus persamaan selanjutnya adalah kan di chapter 149 kemarin kita juga ngelihat Genos yang benar-benar sekarat oleh Black Sperm dan pengen dibunuh. Tapi tiba-tiba kan di situ muncul King yang ada di atas batu dengan gagah beraninya. Ya di versi One juga ada scene tentang itu yang kalau Mimin lihat benar-benar mirip banget. Dan sekarang kita bakal bahas tentang perbedaan yang ada di versi Murata Sensei dan versi One-nya. Nah, jadi kan di versi Murata Sensei itu kita cuma ngeliat King bakal berhadapan oleh Black Sperm yang jumlahnya udah banyak banget. Tapi di versi webkomiknya itu lebih gokil lagi. Karena King bakal langsung melawan 3 eksekutif asosiasi monster dan 1 pemimpin asosiasi monster, yaitu Psychos. Jadi di sini Psychos itu sama sekali belum kalah dan malah bergabung dengan ketiga eksekutif asosiasi monster yang lain, yaitu Black Sperm, Homeless Emperor, dan Evil Natural Water. Ya bisa bayangin gak tuh, kalau King bakal langsung melawan 4 monster terkuat yang ada di asosiasi monster dengan solo. Dan lebih kerennya lagi, ini tanpa bantuan si Botang Saitama. Tapi King tetap bisa membuat para eksekutif asosiasi monster pada takut dengan dirinya. Nah, karena terlalu ribet kalau Mimin bilang pemimpin asosiasi monster dan eksekutif asosiasi monster, jadi di sini anggap aja kalau Psychos ini eksekutif asosiasi monster juga, karena biar disebutnya lebih gampang, walaupun dia ini sebenarnya pemimpin dari asosiasi monster. Oke deh, langsung aja kita lanjut tentang pertarungan King melawan 4 eksekutif asosiasi monster. Nah, di situasi saat ini, para pahlawan sebenarnya sedang sekarat dari mulai Genos, Tatsumaki, bahkan sampai Zombie Man. Ya intinya mah para pahlawan yang bertempur saat ini benar-benar sekarat semua dan cuma King yang saat ini masih belum terluka sama sekali. Di sini pada saat Genos udah sekarat banget dan pengen dibunuh oleh Black Sperm, tiba-tiba aja muncul King dengan suara King Engine-nya yang sangat bergemuruh menggentarkan seluruh asosiasi monster. Black Sperm di sini yang berniat membunuh Genos ngerasa keganggu oleh seseorang yang berdiri di atas batu sambil menyilangkan tangannya. Di sini ya, Black Sperm kelihatan kesel dan bertanya kalau orang yang sosokan ini siapa sih? Karena menurut Black Sperm, dia masih pengen bersenang-senang dengan mainannya, yaitu Genos yang hampir mau mati. Tapi setelah Black Sperm perhatikan, ternyata itu adalah King yang terlihat gagah, tampan, berani. Terus yang lebih gokilnya itu, King di sini memasang muka yang sangat sangar, seakan-akan ingin membunuh Black Sperm sambil terdengar suara King Engine-nya yang sedang bergemuruh. Jadi ibaratnya si King ini kayak pahlawan terkuat yang sedang masang muka serius, terus ada suara yang sangat mengerikan yang menurut orang atau monster itu adalah tanda-tanda jika King ingin bertarung, dan pada saat King Engine-nya muncul, disitulah para monster ketar-ketir. Genos yang saat ini sedang sekarat, dia pun melihat King yang akhirnya muncul dan mengatakan di dalam hati, apakah akhirnya King sang manusia terkuat memutuskan untuk beraksi melawan para monster. Karena emang dari tadi King ini cuma nonton pertarungan para pahlawan melawan eksekutif asosiasi monster doang. Nah, Black Sperm yang melihat King sebenarnya lumayan kesel karena malah muncul pahlawan yang lain. Akhirnya Black Sperm pun nggak jadi membunuh Genos dan memutuskan untuk bertarung dengan King. Karena Black Sperm kesel juga dari tadi King cuma nonton pertarungannya doang. Dan Black Sperm merasakan jika dia akan sangat puas dan menganggap dirinya sangat kuat jika bisa mengalahkan manusia terkuat di bumi saat ini.
Nah, pada saat Black Sperm pengen menyerang King, di sini malah dicegah oleh Psychos. Karena menurut Psychos, jangan terlalu terburu-buru, karena yang ada di hadapannya adalah makhluk terkuat di asosiasi pahlawan. Nah, sebenarnya di sini King itu orang yang benar-benar hoki banget. Karena monster pengen nyerang pun, pasti ada aja yang membuat dia nggak jadi nyerang. Atau pas monster nyerang, mungkin bakal ada yang nolong King. Ya jadi, jangan pernah meremehkan kehokian King, karena monster juga bisa sangat waspada dibandingkan lawan si botak Saitama. Nah, setelah Psychos memberitahu kalau King ini manusia terkuat, para eksekutif asosiasi monster di sini mulai bergabung untuk melawan King yang padahal cuma sendirian. Menurut Psychos saat ini, kita harus fokus kepada King dan tidak memikirkan pahlawan yang lain. Karena Tatsumaki saat ini emang bisa membuat perisai yang kuat walaupun dia keadaannya sedang pingsan. Tapi dia nggak bakal bisa kemana-mana dan kita bisa membunuhnya saat dia kehabisan kekuatan psikis. Jadi lebih baik kita fokus ke manusia terkuat dan menyerangnya secara bersama-sama. Nah, King yang melihat para eksekutif asosiasi monster saling bergabung, dia cuma bisa menghela napas seakan-akan sudah siap untuk bertarung. Tapi jujur aja, di sini ada hal yang benar-benar kocak. Jadi sebenarnya di dalam hati King, dia sangat ketakutan dan bingung banget apa yang harus dia lakukan. King juga merasa jika Genos dalam bahaya dan dia nggak mungkin bisa menyelamatkannya. Tapi di sini ada hal yang lebih koplaknya lagi, serius dah. Jadi saking hokinya King nih, padahal ya King yang sebenarnya ketakutan malah dikira oleh eksekutif asosiasi monster jika manusia terkuat di hadapan mereka malah menertawakannya. Ya mentang-mentang dia cuma kuat sedikit aja dan bisa meremehkan 4 eksekutif asosiasi monster semudah itu. Nah, di dalam hati King yang mendengar perkataan itu dari salah satu eksekutif asosiasi monster malah bingung banget sambil mengatakan, "Hah? Aku tidak meremehkanmu bajingan." King mengatakan lagi dalam hati, jika dia harus melakukan apa agar para eksekutif asosiasi monster di hadapannya ini meninggalkannya sendirian. Mereka itu ada di level berbeda, di mana namaku tidak akan membuat mereka takut. King pun sambil tertawa mengatakan ini, "Yah, sudah tamat riwayatku sepertinya. Jika saja saat ini ada Saitama, mungkin aku tidak perlu melawan mereka semua." Dan karena King tiba-tiba teringat Saitama, dia pun terpikirkan sesuatu jika saat ini si botak Saitama kemana. Setelah itu King baru kepikiran jika benar juga semuanya terkubur di dalam tanah, itu artinya tidak ada seorang pun yang akan menyelamatkanku saat ini. Di sini koplaknya King malah menyalahkan Tatsumaki. Dia mengatakan, "Lihatlah apa yang sudah kau lakukan Tatsumaki, sampai-sampai kau mengubur Saitama dan pahlawan yang lain." Nah, di sini Black Sperm yang dari tadi ngeliat King cuma diem aja bertanya-tanya ke yang lain. Apakah King sedang menunggu kita menyerang duluan dan bagaimana cara dia bertarung? Psychos menjawab jika dia nggak mengetahui cara bertarung King, tapi pernah dia dengar cuma satu, kalau King sangat kuat, bahkan monster bisa pingsan sebelum bertarung dengannya. Jadi karena itu kita harus waspada sekali. Di sini sebenarnya ya, menurut para eksekutif asosiasi monster, King kayak bener-bener gagah berani. Karena saat ini dia masih menyilangkan tangannya seperti orang yang bisa membunuh 4 eksekutif asosiasi monster sekaligus. Jadi dari itu para eksekutif asosiasi monster bener-bener waspada banget yang membuat mereka berpikir lagi untuk langsung menyerang. Nah, karena Psychos dan Black Sperm lumayan bingung bagaimana mereka pengen nyerang, Homeless Emperor di sini pengen nyoba untuk menyerang King duluan. Tiba-tiba aja sang manusia terkuat mengatakan, "Oh, kau ingin coba-coba apa?" Homeless Emperor di sini menjawab jika dirinya ingin tahu bagaimana seseorang sepertimu bereaksi terhadap seranganku. Yang sambil diperlihatkan, Homeless Emperor sudah siap dengan bola cahayanya dengan jumlah yang banyak mengelilingi dirinya untuk menyerang King. King di sini bertanya, "Ngomong-ngomong, apa yang akan terjadi kalau aku menyentuh bola cahaya itu?" Homeless Emperor menjawab, "Kalau normalnya kau akan hancur hanya dengan menyentuh bola milikku." King dengan tenangnya menjawab jika dia mengerti dengan muka yang sangat santai. Ya, Homeless Emperor dibuat kesal sama King karena sosokan mukanya santai banget. Dan pada akhirnya Homeless Emperor pun pengen menyerang King dengan bola cahayanya dengan bertubi-tubi. Tapi sebelum Homeless Emperor menyerang, tiba-tiba aja King memasang muka seriusnya dan mengatakan, "Apakah kau masih belum sadar?" Jelas Homeless Emperor langsung menghentikan serangannya karena takut mengambil langkah yang salah. Dan malah bertanya kepada King, "Aku masih belum sadar apa?" King dengan muka sangarnya langsung bilang, "Lihatlah di bawah kakimu." Ya, Homeless Emperor di sini langsung nengok ke bawah dengan ekspresi benar-benar kaget karena takutnya ada sesuatu di bawahnya. Nah, King mengatakan jika dia menyuruh Homeless Emperor menengok ke bawah karena banyak reruntuhan di sekitar tempatmu berpijak. Kau harus berhati-hati agar tidak jatuh. Kau tidak sadar bukan? Jadi aku memperingatkanmu tentang itu. Sambil bergemuruh suara King Engine-nya yang makin menggentarkan keadaan pertempuran. Nah, koplaknya ya,
Homeless Emperor malah salah sangka dengan perkataan King. Kalau yang dimaksud memperingatkannya itu apa? Homeless Emperor langsung berpikir keras jika dia harus menebak maksud sebenarnya dari King yang memperingatkan dirinya. Setelah itu Homeless Emperor pun mendapatkan sebuah kesimpulan. Jika ini adalah peringatan King kepada dirinya yang sudah tahu trik di balik serangan bola cahayanya. Jika kau tetap menyerangku, kau akan merasakan pembalasanku. Apa yang kau lakukan sama saja seperti bunuh diri. Itulah yang dikatakan King menurut Homeless Emperor di balik kata memperingatkan tadi. Homeless Emperor mengatakan lagi, walaupun ini adalah kesempatanku untuk menguji kekuatan King, tapi ini juga kesempatan King untuk mengujiku. Dia dapat dengan mudah menemukan kelemahanku dan hampir membunuhku dalam sekejap. Hampir saja aku melakukan sebuah kesalahan. Pria itu sudah menyebarkan antenanya ke seluruh medan pertempuran dan 4 lawan 1 bukanlah masalah bagi dirinya. Itulah kesimpulan yang didapat oleh Homeless Emperor dari kata memperingatkan tadi, yang padahal benar-benar jauh banget di pikiran King pemikiran Homeless Emperor ini. Ya emang udah konyol sih. Sebenarnya King gak mikir apa-apa dan emang cuma bilang gitu doang, tapi Homeless Emperor malah mikir keras banget nih. Menurut Mimin sih kocak banget dah ini. Jadi kan Psychos, Homeless Emperor yang sedang bertarung ini mempunyai kecerdasan yang tinggi, apalagi Black Sperm. Tapi kecerdasan mereka semua gak bakal berguna di hadapan King, sang manusia terkuat. Kayaknya sampai sini aja dah pembahasan Mimin tentang King yang solo melawan 4 eksekutif asosiasi monster. Ya sebenarnya sih ada kelanjutannya tentang ini. Takutnya ke spoiler jauh aja di versi manganya. Ya walaupun alur ceritanya bakal agak berbeda sedikit ataupun sangat jauh dari versi Murata Sensei. Tapi walaupun beda jauh, versi One ini tetap aja dijadiin referensi oleh Murata Sensei untuk manganya sendiri. Jadi takutnya ke spoiler jauh aja. Tapi kalau kalian pengen lanjutan tentang pertarungan King yang solo melawan 4 eksekutif asosiasi monster, bisa komen di video ini dan Mimin bakal buatkan part 2-nya. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang King yang solo melawan 4 eksekutif asosiasi monster. Ya sebenarnya sih Mimin bikin video ini juga buat ngasih tahu kepada kalian kalau versi webcomicnya itu kayak gini. Dan gak tahu kalau versi manganya bakal gimana King di pertempurannya. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.